Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang apa sih fungsi legislatif, presidensial, dan parlementer. Yang pertama, fungsi legislatif nih. Ada beberapa fungsi legislatif yang paling penting, yaitu yang pertama menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang budget atau anggaran. Yang kedua, mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Di samping itu, terdapat banyaknya badan legislatif yang menyelenggarakan beberapa fungsi lain seperti mengesahkan perjanjian internasional yang dibuat oleh badan eksekutif. Lalu ada sistem presidensial. Dalam sistem presidensial ini, kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan-badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Lagi pula, menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri terhadap menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Sistem ini terdapat di Amerika Serikat, Pakistan dalam masa demokrasi dasar pada tahun 1958 sampai 1969 dan di Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Contoh beberapa negara yang menerapkan sistem presidensial. Yang pertama, Amerika Serikat. Badan eksekutif terdiri atas presiden beserta menteri-menterinya yang merupakan pembantunya. Presiden dinamakan Chief Executive. Secara formal, sesuai dengan hak asasi politik klasik, presiden sama sekali terpisah dari badan legislatif dan tidak boleh memengaruhi organisasi penyelenggaraan pekerja Kongres. Kekuasaan presiden terletak dalam wewenangnya untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang telah diterima baik oleh Kongres. Presiden dapat menolak untuk menandatangani veto dalam 10 hari sesudah diterima baik oleh Kongres kalau Kongres sepakat untuk menolak veto Presiden ini, maka rancangan undang-undang dapat dikirim kembali kepada Kongres. Kalau rancangan undang-undang ini diterima lagi dengan mayoritas 2/3 dalam setiap majelis, maka veto Presiden dianggap batal. Lalu yang kedua, Pakistan. Seperti India, Pakistan memulai masa kemerdekaannya dengan sesuai sistem parlementer yang mirip dengan sistem Inggris. Undang-undang dasar yang sesudah mengalami kemacetan parlementer selama beberapa tahun. Diterima pada tahun 1956 menetapkan lagi sistem parlementer ini. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar ini hanya berlaku selama 2 tahun. Sebab tahun 1958 dibatalkan di bawah Jenderal Ayub Khan dimulai sesuatu sistem pemerintahan presidensial dengan badan eksekutif yang kuat. Menurut Undang-Undang Dasar 1962 yang berlaku sampai tahun 1969, badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama Islam beserta menteri-menterinya. Perdana Menteri merupakan pembentuan dan tidaknya boleh menganggap menjadi anggota badan legislatif. Presiden mempunyai wewenang untuk memveto rancangan undang-undang dasar yang telah diterima oleh badan legislatif. Veto ini oleh badan legislatif dapat dibatalkan kalau rancangan undang-undang itu diterima lagi olehnya dengan mayoritas 2/3 suara. Presiden dapat dipecat oleh badan legislatif kalau melanggar undang-undang dasar dalam hal berkelakuan buruk dengan 3/4 jumlah suara badan legislatif. Akan tetapi, jika anggota-anggota yang memulai mosi pemecatan itu tidak berhasil memperoleh 50% suara, maka mereka dikeluarkan dari badan itu. Dewasa ini Pakistan telah kembali ke sistem parlementer. Sistem parlementer dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab di bagian harap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam bidang legislatif asas tanggung jawab menteri. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Sifat-sifat berbobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dengan negara lain, akan tetapi umumnya dicoba untuk keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Menurut sejarah ketatanegaraan Belanda, terdapat beberapa macam kabinet ekstraparlementer. 1. Zaken kabinet, yaitu
Suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas. 2. Kabinet nasional, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari berbagai golongan masyarakat. Kabinet semacam ini biasanya dibentuk dalam keadaan krisis di mana komposisi kabinet diharap mencerminkan persatuan nasional.